Halo, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali obrolan Vigo di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama gua Dimas Sembada, ditemani dengan temannya Dimas ada di samping kanan, udah pakai topi, kita lagi kedinginan. Iya. Dingin. Siapa? Irfan Maulana lagi musim winter. Iya, winter. Musim winter. Musim winter. Menjelang winter. Menjelang winter karena sekarang udah bulan Agustus, September, Oktober udah musim dingin kalau di Eropa. Ber. Kalau di Indonesia mah yang dingin banget, aduh tolong dingin. Padahal mendingan kalau di Indonesia pakai jas hujan. Pakai jas hujan kalau di Indonesia. Sebenarnya enggak, kita pakai merah putih gini karena menyambut Piala AFF yang akan digelar akhir tahun nanti. Benar sekali. Kemarin kan baru drawing kan? Iya, drawing. Thailand lagi, nanti kita bahas. Itu kemarin baru drawing, makanya kita setelan kayak hooligan. Ya, kayak hooligan siap. Kayak hooligan di Green Street buat memberi semangat terhadap pasukan Garuda. Jadi gimana lagunya? Ayo Garuda, jadi laju. Ya itu chance-nya nanti nih buat kalian yang ke stadion nonton timnas udah pasti nanti salah satunya biasanya lagu itu harus diingat Chan. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas soal fakta-fakta di balik Piala AFF 2022. Menjelang AFF 2022. Khususnya soal timnas Indonesia. Pasti dong timnas. Oke, kalau penasaran ini dia fakta yang pertama. Thailand sebagai mimpi buruk. Berada di grup A bersama Thailand, Filipina, dan Kamboja, negeri Gajah Putih tampak masih akan menjadi mimpi buruk buat Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong sekalipun, Merah Putih belum sekalipun menang. Di final AFF 2020 lalu, Indonesia bahkan menelan kekalahan 4-0 di leg pertama dan hanya imbang 2-2 di leg kedua. Nah, itu FIFA Mania dan Dimas. Yang pertama adalah Thailand. Aduh, sakit tadi dipukul. Thailand ini mimpi buruk Indo dari tahun ke tahun. Betul. Kita berada satu grup lagi sama Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei atau Timor Leste kan. Nah, mereka kualifikasi dulu Brunei sama Timor Leste. Cuman yang harus digarisbawahi adalah di sini Thailand. Di underline dia karena underline bold italic. Thailand ini adalah salah satu tim paling sukses di AFF. Udah pasti dong. 6 gelar juara. Masih nomor 1 lah ya di ASEAN gitu. Mau Vietnam lagi bagus juga, cuman secara statistik Thailand ini adalah tim paling bagus di AFF. Panutan. Nah, Sintayong sendiri belum pernah menang lawan Thailand. Iya, salah satu Krypton ya. Kan kalau yang pas Krypton currency. Bukan dong. Kan kalau Superman itu musuhnya tuh kelemahannya batu Krypton. Nah, kalau si Sintayong ini batu Thailand. Jadi batu sandungan. Iya, batu sandungan. Kemarin kan si Luis Milla itu Malaysia kan. Iya, Malaysia apa Vietnam sih? Ya, kalau selalu ada tim-tim yang menjadi batu sandungan Indonesia. Kalau Sintayong ini benar-benar dia belum pernah menang lawan Thailand. Waktu pas di Korea juga belum? Kan nggak ketemu. Semenjak menukangi timnas Indonesia, itu belum pernah menang. Pertama itu di kualifikasi Piala Dunia, itu cuma imbang 2-2. Terus begitu di AFF ketemu di final 2 leg kan. 2 leg pertama kalah 4-0. Sayang sekali saudara-saudara. Kebanyakan kalahnya. Leg kedua cuma bisa imbang 2-2. Bahkan di U19 aja. Sintayong AFF 19 itu cuma bisa imbang 0-0. Sintayong nggak bisa ngalahin. Berarti ini. Sorry. Bukan. Itu benar di U19. Nah, di SEA Games juga kita kalah juga. Iya, Thailand. Di SEA Games, Thailand juga di semifinal SEA Games kalah 1-0. Selalu Thailand. Nah, di AFF sama SEA Games ini ada kesamaannya. Thailand pelatihnya Paul King, Indonesia Sintayong. Ya pasti dong. Masa ganti jadi ini kan Raja Gopal. Maksudnya U23 dan senior dari itu sama. Masih dalam ini ya, masih. Jadi Sintayong tuh belum pernah ngalahin Alexander Paul King. Tapi kans buat lolos mah optimis karena lawan yang lainnya Kamboja, Filipina, Brunei, Timor Leste harusnya emang nggak susah ya? Iya masih. Filipina lah mungkin tricky tiba-tiba nanti ada kejutan lagi si Young Husband atau siapapun atau tiba-tiba Daisuke Sato itu tiba-tiba kan diam-diam bikin cedera
Marco Rahmat Irianto. Ya, Rahmat Irianto, Kambuaya. Enggak, tapi enggak. Pasti itu mah profesional. Aja. Dari satu. Ya itu tadi yang pertama. Fakta yang pertama gitu. Kita langsung masuk ke fakta yang kedua. Debut pemain naturalisasi. Piala AFF 2022 juga nampaknya bakal menjadi debut dua pemain naturalisasi baru. Mereka adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Seperti diketahui, proses naturalisasi keduanya terus dikebut dan Walsh serta Amat hanya tinggal mengambil sumpah untuk benar-benar menjadi warga negara Indonesia. Andai tak ada halangan, AFF 2022 bisa jadi turnamen pertama Walsh dan Amat. Nah itu tadi fakta yang kedua soal pemain naturalisasi yang mungkin udah bisa memainkan turnamen pertamanya bersama timnas Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama si Jordi Amat dan Sandy Walsh ini tuh bisa makan es krim enggak lah. Bisa turun memperkuat timnas Indonesia. Ya. Akhirnya setelah banyak kemarin padahal kan sempat ikut latihan tapi ternyata belum bisa karena belum kelar. Iya, malah ada video terbaru itu anggota DPR, si ibu DPR tuh bersedia membantu Jordi Amat dan Sandy Walsh belajar bahasa Indonesia di TikTok. Ada nanti ibu DPR Jordi Amat itu pasti ada. Mereka juga udah lancar man, Pancasila. Itu Pancasila dan lagu bahasa Indonesia udah pasti harus harus hafal. Tapi pas kita syuting ini mereka belum diambil sumpah ya? Oh belum. Mereka belum diambil sumpah dan kemungkinan kalau misalnya prosesnya cepat nih kedua pemain ini kayaknya bakal memainkan turnamen debutnya bersama timnas Indonesia tuh di AFF. Berarti kalau si uji coba masih memungkinkan ini nggak sih? Mesinnya memungkinkan kalau udah diambil sumpah man, bisa tetap. gitu. Karena kan abis sumpah harus ngurus ke FIFA dulu kan. Oh iya. Eligible to play-nya kan harus diurus dulu. Biar nggak FGN kalau di FM. Betul. Jadi harus diurus dulu, nanti baru situ baru bisa main di timnas. Iya, kalau misalnya Desember sih harusnya, karena kan masih panjang ya, harusnya sih mereka berdua bisa main. Iya sih, tapi asal jangan kelupaan. Kadang kita tuh suka, ini karena masih lama jadi tiba-tiba tahu-tahu bulan Februari aja. Telat udah. Jadinya lupa. Bayangin sering kemarin kan sering lupa. Aduh, lupa ini. Jangan sampai lah. Barangkali nih si Sandy Walsh dan Jordi Amat ini tuh bisa jadi juru selamat Indonesia untuk menjadi juara. 2. Enggak dong, 1 biasa. Pasti 1 dong untuk kali ini. Time is now. It's time to sign. Itu. Ngomong-ngomong time to sign, kita masuk ke fakta yang terakhir. Iya. Juara tanpa mahkota. Indonesia layak mendapat titel sebagai juara tanpa mahkota di Piala AFF. Sepanjang keikutsertaan merah putih, skuad Garuda bisa dibilang merupakan tim paling tidak beruntung. Sejauh ini Indonesia menjadi tim paling sering menginjak babak final. Sayangnya tak satupun gelar juara berhasil dipersembahkan buat Ibu Pertiwi. Secara total, merah putih sudah 6 kali menjadi run up pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Ya itu fakta yang terakhir. Yang sudah terkenal dengan identik dengan Indonesia di AFF adalah juara tanpa mahkota juara 2. Makanya karena keseringan juara kedua, sekarang waktunya time to shine. Waktunya untuk bersinar. Irman sendiri nih kan udah 6 kali kita run up ke final dan jadi runner up. Yang paling diinget Irman tuh edisi kapan sih? Pasti 2010 sih, yang pasti Christian Gonzalez itu udah pasti sangat-sangat Bahdim. Ya, disayangkan. Jadi padahal udah itu hype-nya tuh udah bener-bener kan di kampus di mana-mana tuh banyak tim baju-baju timnas yang tulisan Oktomaniani, Irfan Bahdim, banyak banget itu tiba-tiba banyak. Yang Garuda di tengah gitu. Ya, kirain padahal bukan musim pemilu tapi merah semua. Merah ya. Itu bener-bener hype dan si Christian Gonzalez, baru juga kan Christian Gonzalez, Irfan Bahdim itu baru pertama gitu, rombongan pertama naturalisasi yang sangat disayangkan itu di final yang diingat banyak kontroversi apapun. Padahal di semifinalnya sempat comeback ya.
Waktu itu semifinalnya tuh di GBK kalah dulu. Enggak dong. Kan di GBK itu menang lawan Filipina. Di GBK di grup. Ya betul. Mungkin itu karena terlalu percaya diri jadi 5-1 ternyata si Safisali jago. Iya, Raja Gopa. Safisali jagoan. Yang Marcus Harrison jadi Ultraman. Oh iya benar. Warna hijau iya benar. Nanti cari ya. Iya cari itu banyak jadi ting dong jadinya tuh. Ya kalau misalnya gue sendiri sih yang paling nggak bisa dilupakan adalah final 2002. 2002. Waktu saya masih kecil nih segede gini. Oh, saya masih dalam proses gitu. Waktu itu juga kalah sama Thailand. Kalah sama Thailand 2-2. Lanjut ke adu penalti, kalahnya adu penalti 4-2 di GBK. Oh, itu berarti yang pas penyerangnya si Kiatesuk. Ya, Thailandnya Kiates Senemuang. Betul, yang pernah jadi pelatih Ziko. Dan kita waktu itu penyerangnya Gendut Doni. Oh iya benar. Dan 2 pemain yang ngegolin itu Yaris Riyadi sama Gendut Doni. Yaris Riyadi. Itu satu-satunya pemain Persib dulu yang ada di Jackie Chan. Ya itu juga nggak bisa dilupain sih, pertama kenal bola, lihat timnas, ya itu sebetulnya. Nonton ke GBK nggak di TV. Oh di TV, kirain nonton. Kan masih kecil soalnya susah kan bisa masuk kemana-mana. Pokoknya sih gue berharap nih timnas memang sekarang bisa membuktikan udah tahun keberapanya Sintayong? Ketiga ya benar ya? 2023 nanti ketiganya. Ya pokoknya udah lama lah dia dan ya udah mulai sekarang udah mulai banyak turnamen lagi kan. Kemarin sempat pas pandemi itu banyak ketahan kan, ini itu persiapan lalu jadi agak kurang. Sekarang liga sudah berjalan terus nah yang naturalisasi juga udah mulai menuju proses akhir, bisa dipanggil, jadi semoga bisa. Udah pasti lah sekarang pasti bosen lah Indo nunggu warga Indo tuh pengen perayaan gitu, perayaan juara. Nah barangkali tuh yang apalagi yang petinggi menjelang ini kan ibarat sih kalau juara bisa masuk situ. Juara Indo yang ditampilin bukan timnas Indo. Makanya kalau misalnya kalian punya prediksi kira-kira sejauh mana timnas Indonesia bakal melaju di AFF 2022, atau misalnya kalian tunjukkan optimisme, seberapa optimis kalian dengan kiprah timnas Indo di AFF sekarang nih, tulis aja di komen. Oke, kalau gitu kalau udah komen jangan lupa di subscribe, like dan share ke teman-teman. Jangan lupa. FIFA Gol Indonesia. Jangan lupa juga selalu update berita bola terbaru hanya di fifagol.com. Kalau gitu gua Dimas Sembada undur diri. Ya, saya Irman Maulana pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.